Pertemuan keluarga kedua. Setelah sampai di rumah, Amelia dan Cecilia bersama sang ayah, Daston, mereka bersiap-siap. Cecilia membantu putrinya berdandan memakaikan make-up tipis dan gaun yang sudah mereka beli. Amelia memakai dress hitam selutut dan atasnya hanya menggunakan tali spaghetti. Rambutnya diikat ala ponytail membuat leher putih jenjangnya terlihat. Penampilan Amelia terlihat sangat cantik dan seksi. Begitupun dengan Cecilia. Ia juga sama halnya memakai dress dengan lengan pendek dipadukan dengan aksesoris di lehernya. Rambutnya ia sanggul modern. Dan Daston seperti biasa bergaya bapak-bapak pada umumnya. Ia memakai dalaman kemeja putih dipadukan dengan jas. Waktu sudah memasuki pukul 7 malam dan mereka bertiga bergegas datang ke tempat di mana Darwin memberikan alamat rumahnya kepada Daston. Di sisi lain, Daniel. Pria itu sangat bermalas-malasan di tempat tidurnya. Beberapa kali pria itu mengirimkan pesan pada Amelia. Namun nihil tidak ada tanggapan sama sekali dari gadis itu membuat Daniel kehabisan akal. Dia berguling-guling di tempat tidur sudah seperti kucing main di tanah. Daniel, apa yang kamu lakukan? Mengapa tempat tidurmu tidak berbentuk? Kandang kuda saja tidak seberantakan seperti ini. Sonya heran dengan kelakuan anaknya itu. Mama, kenapa sih berisik sekali? Aku sedang kesal. Apa mama tidak tahu aku sedang kesal? Daniel merajuk seperti anak kecil belum dikasih jajan. Kesal. Ada juga mama yang kesal lihat kelakuan kamu-kamu ini. Sudah cepat bangun dan bersiaplah. Sebentar lagi tamu mama akan datang. Mama mau kamu ikut kita makan malam sama-sama. Tidak ada protes apalagi penolakan. Kemudian Sonya keluar dari kamar. Melihat makanan yang sudah pelayan mereka siapkan dan mengecek apalagi yang kurang menurutnya. Pah, ini beneran kesini jalannya. Amelia merasa tidak asing dengan jalan yang mereka lalui itu. Beneranan kok kesini? Teman papa masa bohong ngasih alamat rumahnya. Daston menjelaskan. Ini seperti jalan menuju rumahnya Pak Daniel. Aku memang benar ini jalan menuju rumahnya. Amelia bergumam sendiri. Sudah sampai? Kita tanyakan dulu Pak security-nya ya. Kalian tunggu di sini sebentar. Kemudian Daston keluar memencet bel rumah itu. Dan keluarlah security-nya. Permisi Pak. Apa ini benar rumahnya Pak Darwin Wijaya? Tanya Daston. Wah, betul sekali Pak. Ini kebetulan rumah Tuan Darwin dan Nyonya Sonya. Jawab Pak Security. Kebetulan tadi Nyonya sudah berpesan kepada saya untuk Bapak Daston. Segera masuk saja ke dalam jika sudah tiba. Begitu arahan dari Nyonya saya. Mari saya antarkan ke dalam, kebetulan Nyonya sudah menunggu. Ucap Pak Security itu. Begitu sampai di depan pintu ternyata Darwin dan Sonya sudah menunggunya. Sonya. Sel. Wah, aku kangen banget sama kamu sial. Sonya begitu excited bertemu dengan sahabatnya itu. Ia berhambur memeluk Cecilia, begitupun sebaliknya. Cecilia juga begitu senang bertemu dengan Sonya. Bagaimana tidak? Mereka hampir 10 tahun tidak bertemu semenjak mereka lulus kuliah dan mereka melanjutkan karir masing-masing. Mas Daston, apa kabar? Tanya Sonya. Saya baik Sony. Jawab Daston dengan ramah. Mereka berpelukan melampiaskan rasa kerinduan atas pertemuan mereka lagi. Ini anakku Sony. Sayang, kenalin ini Tante Sonya dan ini Om Darwin. Cecilia mengenalkan putri mereka pada sahabatnya itu. Tante aku. Amelia begitu kaget ternyata sahabat orang tuanya merupakan bosnya. Sayang, ternyata kamu anaknya sahabat Tante. Dunia memang sempit sekali ya sial. Maksud kamu apa Sony? Kamu sudah mengenal anakku. Cecilia merasa bingung, begitu juga dengan Daston. Nanti saja ceritanya. Ayo masuk dulu, kita makan dulu. Ajak Sonya pada ketiganya. Ia merangkul Amelia dan membawanya masuk ke dalam rumah. Sayang, kamu cantik sekali. Pasti mama yang dandanin ya. Goda Sonya pada gadis yang sudah terlihat sangat cantik. Iya tante. Amelia yang masih canggung hanya menunduk malu. Mereka pun langsung masuk ke dalam ruang makan. Bro, saya gak menyangka kamu punya anak perempuan yang sangat cantik. Toh gitu aku jodohkan saja dengan anakmu. Kini Darwin yang mulai bersuara. Amelia yang mendengar perkataan dari orang tua bosnya itu. Seketika wajahnya langsung memerah. Loh, memang anakmu sudah kau jodohkan dengan siapa? Daston kembali bertanya pada sahabat karibnya itu. Anaknya si Baruna, temen kita yang masih seangkatan itu loh. Darwin menjelaskan.
Sekarang mana anakmu gak kelihatan? Nah itu anakku. Darwin menunjuk ke arah tangga. Baru saja Dustin berbicara. Sosok yang sedari tadi dicari muncul juga. Daniel menuruni tangga, dia terlihat sangat tampan dan gagah malam ini. Memakai kemeja hitam polos, kancing atasnya sedikit dibuka dan lengannya digulung sebatas lengan. Dan wangi tubuhnya tampak menyeruak ke seluruh ruangan. Itu anakmu, Sonny. Cecilia kini yang bertanya. Tampan sekali anakmu, Sonny. Ucap Cecilia terkagum-kagum dengan ketampanan putra sahabatnya itu. Baru saja Daniel akan menyapa, ia terkejut bukan main melihat sosok yang sedari tadi duduk dengan manis di kursi makan. Amelia, kamu di sini. Daniel bukannya memperkenalkan diri, malah menanyakan gadis cantik yang sedang menunduk di kursi makan itu. Seketika para orang tua mereka saling memandang. Mereka mengangkat alisnya merasa kebingungan, tapi tidak dengan Sonya. Wanita itu hanya tersenyum melihat interaksi anaknya itu. Iya Pak, saya Amelia. Amelia akhirnya membuka suara. Sonny, tolong jelaskan. Mengapa kamu dan putramu mengenal anakku? Kini Cecilia yang bertanya, wanita itu begitu penasaran kok bisa anaknya mengenal sahabat sekaligus anaknya itu. Iya. Oke. Sayang, kenalkan, ini Tante Cecilia. Dan itu Om Dustin. Mereka itu orang tuanya Amelia, dan Tante Cecilia dan Om Dustin itu sahabat Mama dan Papa waktu semasa kuliah. Sonya menjelaskan kepada anaknya itu. Dan sial, maaf sebelumnya. Aku gak tahu kalau Amelia itu anak kamu. 3 hari yang lalu anak kamu menghubungi aku meminta lowongan pekerjaan. Sonya menarik nafas. Dan kebetulan anakku Daniel sedang membutuhkan asisten pribadi. Karena asistennya sedang ambil cuti, jadi kebetulan Amelia menghubungi aku. Aku suruh datang ke rumah ini dan memberinya pekerjaan itu. Sonya menjelaskan semuanya pada mereka. Dan Dustin selaku ayahnya begitu terharu, baru kemarin dia tahu mobil anaknya itu ia gadaikan untuk membantunya. Dan sekarang apalagi Dustin mengetahui anaknya mencari pekerjaan demi membantunya lagi. Sayang, Papa tidak menyangka hati kamu begitu mulia. Papa bangga sama kamu, nak. Dustin memeluk anak gadisnya itu yang terlihat sangat cantik malam ini. Dan Daniel terpaku melihat penampilan Amelia malam ini sampai dia tidak berhenti untuk tetap memandang gadis itu. Om, kenalkan, saya Daniel, anaknya Mama Sonya. Daniel mengenalkan dirinya pada Dustin, kemudian beralih bersalaman kepada Cecilia. Tante, kenalkan. Saya Daniel, putra Mama Sonya. Ucap Daniel mengulurkan tangannya ke hadapan Cecilia. Kamu jangan jadi anak durhaka ya Daniel. Saya juga ikut andil dalam membuat kamu. Kamu tidak akan tumbuh besar dan tampan seperti ini tanpa bantuan dan kerja kerasku dalam pembuatan memproduksi kamu. Darwin protes pada anaknya itu yang tidak diakuinya sebagai ayah. Daniel hanya menyebut dia anakannya Sonya saja. Memang saya tempe diproduksi. Daniel menimpali. Tempe dipermentasi Daniel Wijaya. Darwin tak mau kalah dengan anaknya itu, kalau sudah berdekatan terus saja bertengkar seperti anak kecil. Sonya yang melihat kelakuan anak dan suaminya itu hanya menggelengkan kepalanya saja. Om, saya boleh izin sebentar untuk berbicara dengan Amelia berdua saja. Dustin tampak kebingungan memberi jawaban pada Daniel. Om, terserah Amelianya saja. Kemudian Dustin melirik putrinya yang sedari tadi hanya diam tanpa banyak bicara itu. Bisa Pak, aku bisa kok. Kini, Amelia mengangguk dan menyetujuinya. Tanpa banyak bicara lagi, Daniel langsung meraih tangan Amelia dan membawanya ke samping halaman rumah yang ada kolam renangnya. Daniel, jangan sembrono kamu yang membawa anak gadis orang. Ingat orang tuanya ada di sini. Darwin berteriak ketika Daniel membawa Amelia keluar ruangan makan itu dengan menggandeng tangan anak sahabatnya. Ayolah kita makan saja sial, Mas Dustin. Ajak Sonya pada keduanya. Kemudian mereka sama-sama duduk dan mulai memakan semua hidangan yang ada di meja yang begitu banyak. Makanan yang Sonya sajikan sangat lengkap dan mereka juga tampak senang dengan pertemuan ini. Di sisi lain, Daniel membawa Amelia ke dekat gazebo yang dekat dengan kolam renang. Amelia. Daniel menatap Amelia dengan dalam. Kemudian mengambil satu tangannya, Daniel mengecup punggung tangan Amelia, membuat pemiliknya begitu terkejut dengan apa yang Daniel lakukan padanya. Saya? Saniel merasa sangat gugup sekali untuk mengeluarkan suara. Kemudian melihat penampilan Amelia dari atas sampai bawah. Amelia terlihat begitu cantik dan seksi di mata Daniel. Daniel tidak berhenti mengagumi kecantikan Amelia. Ada apa Pak Daniel?
Kenapa Bapak malah bawa saya ke sini? Kini Amelia yang membuka suaranya. Saya tidak tahu tapi saya tadi begitu risau ketika kamu tidak membalas pesan saya. Tapi begitu saya tahu kamu yang akan datang ke sini bersama keluarga kamu, aku merasa sangat senang. Ucap Daniel yang begitu terlihat bahagia. Kamu cantik berpenampilan seperti ini. Wajah Amelia memerah sudah seperti udang rebus ketika Daniel memujinya. Amelia. Daniel menatap Amelia, kemudian Daniel menempelkan keningnya ke kening Amelia. Daniel seolah mabuk. Pak Daniel? Amelia mendongak melihat wajah Daniel. Lelaki itu terlihat sangat tampan dilihat dari dekat seperti ini. Amelia bergumam dalam hati. Tak Amelia duga Daniel akan mencium bibirnya. Menempelkan bibirnya dengan bibir Amelia. Mengecupnya dengan lembut. Awalnya Daniel hanya menempelkan bibirnya, tapi Amelia seolah memberi jalan. Gadis itu membalas kecupan bibir Daniel. Lalu Daniel kembali menciumnya. Lama-lama ciuman itu menjadi sebuah lumatan. Daniel mengabsen seluruh rongga mulut Amelia. Bibirnya seolah sudah mencandi-candunya sekarang. Cukup lama mereka bermain sampai akhirnya Daniel menghentikannya. Dirasa pasokan udaranya mulai menipis dan Amelia mulai kehabisan napas. Mereka berdua sama-sama diam dan saling memandangi satu sama lain. Mereka bingung harus mengatakan apa karena tidak seharusnya mereka seperti itu. Amelia tahu jika bosnya itu mempunyai kekasih. Dan Amelia tahu seharusnya dia tidak membiarkan Daniel melakukan itu semaunya terhadap Amelia. Amelia cukup tahu diri dan sudah berniat akan menjauh dari Daniel. Karena Amelia tidak mau menjadi bumerang dalam hubungan orang lain, sampai akhirnya Amelia membuka suaranya. Pak Daniel, saya harus kembali. Amelia beranjak dan akan melangkah, tapi langkahnya terhenti tak kala Daniel mencekal pergelangan tangannya. Amelia saya. Daniel seolah kehabisan kata-kata, tapi dia seolah tidak ingin Amelia pergi. Daniel ingin Amelia tetap berada di sana. Maaf Pak, saya harus pergi. Amelia melepaskan cekalan tangan Daniel dari tangannya, kemudian pergi dari sana kembali masuk menyusul orang tuanya di dalam. Setelah Amelia pergi, Daniel begitu gusar dia mengacak-acak rambutnya. Dia begitu risau dengan perasaannya sendiri. Seperti ada yang mengusik, tapi Daniel seolah tidak mengerti dengan perasaannya sendiri. Ia merasa bingung dengan perasaannya. Maklum Daniel ini baru pertama kalinya pacaran dan itu dijodohkan oleh kedua orang tuanya. All I need are some better days.